Kami mengucap syukur kepada Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang menolong, menjaga, dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan kami mengucap syukur kepada Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap rancangan dan rencanamu yang terindah di hidup kami. Kami boleh menikmati kembali hari ini Minggu tanggal 9 Februari. Dan kami berkata semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini pertolongan dan kekuatan-Mu yang menopang kami. Bukan karena apa yang kami upayakan dan kami usahakan. Itu sebabnya pagi hari ini kami boleh berkata, Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Kami mulai dan kami tabiskan ibadah morning grace pagi hari ini. Tuhan bekerja, Roh-Mu melawat kami dan memberkati pertemuan ibadah kami. Dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin, amin, amin. Ya saudara, kita awali dengan satu pujian. Kuberikan syukur buat kebaikan Tuhan apapun. Ya, apapun yang terjadi. Bukan soal bentuk dan apa yang sedang Tuhan izinkan kita alami, tapi soal status Tuhan. Nah, seringkali kita menjadi rapuh, menjadi galau, menjadi khawatir, menjadi takut karena kita tertuju kepada keadaan, bukan tertuju kepada Tuhan. Saya dalam beberapa kesempatan selalu berkata bahwa keberadaan Tuhan itu sebagai Bapa yang baik adalah status yang permanen, tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh apapun yang sedang terjadi. Sekali lagi, status dia sebagai Bapa yang baik dan sebagai Bapa yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan adalah sebuah status yang permanen. Itulah keberadaannya, itulah pribadinya, dan itu nggak pernah berubah atau berganti atau bergeser, bertambah atau berkurang oleh karena keadaan. Ya, sekali lagi, matahari itu panasnya itu nggak pernah berubah. Ya, nggak pernah berubah. Yang membuat segala sesuatu menjadi berubah adalah karena posisi bumi yang berputar sehingga ada waktu di mana bumi berada tepat berhadapan dengan matahari, tapi pada sisi waktu yang lain posisi bumi itu membelakangi matahari. Ya samalah misalnya begini, ketika saudara sedang pagi-pagi nih berjemur, tiba-tiba 10 menit pertama Anda menghadap kepada matahari dan Anda berkata kok silau ya. Dan kemudian setelah 10 menit Anda membelakangi matahari dan kata, nah ini baru teduh. Bukan berarti mataharinya yang berubah, enggak. Tapi posisi saya, posisi saudara yang berubah. Satu sisi kita menghadap matahari sehingga menjadi silau. Di sisi lain di waktu lain kita membelakangi matahari dan kita berkata, nah ini teduh. Saya katakan sama, Tuhan itu gak pernah berubah. Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara ya, hari ini sudah 2 hari ini dari Jumat, Sabtu dan ini hari Minggu, dan pasar itu dilanda oleh angin kencang. Ya, rupanya sedang ada badai di samudra dan jadi akhirnya sehingga sisi selatan dari Pulau Jawa sampai nanti bagian timur dari Pulau Bali itu semuanya akan berdampak sampai nanti ke Australia, dampak dari badai silikon yang sedang terjadi. Nah, apapun yang terjadi, apapun yang sedang Tuhan izinkan kita jalani, saya katakan Tuhan terima kasih. Ya, sebentar hujan, tiba-tiba angin, gerimis, berhenti. Apapun yang terjadi, saya berkata dia tetap Tuhan yang baik. Kasih setianya, kemurahannya, dan anugerahnya, penjagaan dan pemeliharaannya tidak pernah berubah dari saudara dan saya. Amin. Jadi semangat pagi hari ini. Di urutan pertama saya menyapa dari Jambi, Janeta Panjaitan, selamat bergabung, selamat menikmati hari yang baru, Minggu. Kita beribadah melayani Tuhan ya sepanjang hari ini. Ada Karika 88 bukan di Depok, Tangerang. Ya, selamat pagi. Kakak saya Wica Silalahi, selamat pagi Pak Gem, Tuhan berkati. Selamat pagi juga Kak Wica. Kemudian ada kakak saya Kitchen Shantik di Jakarta, Shalom, Tuhan memberkati.
Kemudian ada KKMM di Jakarta juga, Shalom Pastor BE dan semua sahabat Morning Grace, Shalom juga buat KMM di Jakarta. Kemudian dari Jimbaran, ya Jimbaran Bali, semangat pagi Pastor BE dan saudaraku Morning Grace, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Kemudian saya menyapa Kak Ola Turangan, selamat bergabung, Shalom. Dan juga saya menyapa Rusti Manurung 517. Ini sama nggak ya dengan Kak Rusti? Soalnya ada Rusti tapi nggak pakai Manurung ya, Rusti ya. Mudah-mudahan sama. Selamat pagi, Tuhan berkati. Kemudian ada Cici nanya di Surabaya, Om jawab ya. Jadi kalau Cici bertanya, Om menjawab ya. Selamat pagi juga buat Arai Sosialina. Selamat pagi Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kemudian juga saya menyapa Bang Andre. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati, yes, amin. Kemudian itu saya Kak Ida Manurung yang ada di Sumatera Utara juga selamat pagi. Shalom juga buat Kak Lesta. Kemudian buat Kak Ramenansi Simanjuntak. Selamat pagi Pak BE, Tuhan berkati. Shalom juga kakakku. Kemudian Kak Bulan, shalom, selamat morning, happy Sunday. Tuhan berkati ya. Kembali dari perbatasan Medan, Kak Ana Sitepu, selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati hari Minggu, beribadah melayani Tuhan, dan kita mengucap syukur sebab Dia adalah Tuhan yang baik. ASDQ, selamat pagi Pak B, Tuhan berkati. Kemudian juga saya menyapa Rina Aja. Ya udah, kalau Rina Aja saya panggil Rina ya, kan ditulisnya Rina Aja, jadi saya baca adalah Rina. Kemudian selamat pagi juga Kak Dorsina Adrianus di Nusa Tenggara Timur, nggak tahu di NTT hujan, angin atau sama nggak cuacanya dengan di Denpasar, karena ya sebentar hujan, sebentar angin. Ini di jendela saya buka, pintu saya buka, sebentar anginnya dari jendela, sebentar dari pintu saudara ya. Tapi saya senang, saya menikmati, belajar menikmati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dengan hati yang bersuka cita, amin ya. Jadi kalau kemarin sempat panasnya tinggi 36, mengucap syukur. Tiba-tiba berubah menjadi angin dari jendela, angin dari pintu, ya udah mengucap syukur, nikmati, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, amin. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi, kita nikmati dengan penuh rasa syukur. Kemudian saya menyapa juga Kak Neke Sagala yang ada di Pekanbaru Riau, selamat pagi. Saya juga menyapa Kak Diana Indriani, selamat pagi dan selamat melayani, Tuhan memberkati, amin. Tuhan berkati juga ya Kak Diana. Kemudian Ida Jun, sampai sekarang saya nggak ketemu Jun H14 ini. Ya udah, nanti saya mikir dulu ya saudara ya. Kemudian saya menyapa selamat pagi buat Ibu Joyce yang ada di Denpasar Bali. Kemudian juga Ermilawati 33, puji Tuhan. Kemudian juga saya menyapa Kak Miska DC 99. Selamat pagi all, thank you. Untuk teman-teman yang ada di Morning Grace dapat salam dari Kak Miska 99. Kemudian nah ini tadi ada Rusiati Manurung, berarti beda, ada Rusiati Manurung. Selamat pagi Kak Nur Sinta Sihaan, shalom, selamat pagi Pastor. Selamat pagi juga ya, Tuhan berkati. Kemudian juga Kak Selo, selamat pagi dari Kasongan, Kalimantan Tengah. Selamat menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini di dalam setiap karya-karyanya yang sangat luar biasa ya. Saya menyapa juga Kak Nur Sinta Sihaan, juga saya menyapa Kak Markus, kemudian Kak Ellen Gubler apa Gabler bacanya ya, di Swiss, bukan selamat pagi karena masih selamat malam di sana. Kemudian juga saya menyapa Rumput Liar. Ini nama-nama aku saudari bikin saya senang ya. Pagi-pagi saya harus di shock terapi dengan akunmu ada Rumput Liar. Nanti saya ketemu ada akun baru namanya Bunga Bakung ya. Ini ada Rumput Liar, ada Bunga Bakung. Itu seru tuh. Nanti kita akan memiliki lahan-lahan dengan warna-warna yang sangat indah. Kemudian juga saya menyapa Kak Lina di Medan 50, selamat pagi. Saya juga menyapa Ibu Goslow. Selamat pagi Bapak Pendeta, Tuhan berkati Ibu ya. Kemudian juga Suryanti Tarigan, shalom juga. Ibu Samosir, selamat pagi juga untuk semuanya. Dan juga saya menyapa Kak Sisi. Terima kasih, Tuhan berkati.
dan juga Kak Ina Nabula ya, yang ada di NTT. Kak Yance, Tuhan berkati. Yance Windu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, rasanya sama cuacanya ya, angin, mendung, kemudian hujan gerimis. Kemudian Kak Kari Sembiring, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo mengucap syukur, naikkan syukurmu kepada Tuhan, bukan karena keadaan. Ya, bukan karena keadaan, mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Apapun yang sedang Dia izinkan terjadi, kebaikannya tidak berubah, tidak berkurang, dan tidak pernah berkesudahan. Kenapa? Sebab Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Enggak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Ya, saya berkali-kali sampaikan, ketika Anda merasa ditinggalkan, ketika Anda merasa sendiri, saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Tuhan. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Amin. Sama-sama katakan, Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. saudara, kalau Anda berada di Morning Grace, saudara mengikuti ibadah Pondok Daud, ada sebuah pola yang saya rindu saudara dan saya menjadikannya sebagai salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk aja
untuk saudara bisa merenungkan Tuhan. Saya setiap kali memuji Tuhan, menaikkan pujian seperti pujian yang tadi. Apa sih yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Gak ada. Ya. Di kitab 1 Korintus katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ada pergumulan, ketelanjangan, aniaya, persoalan, kesulitan, situasi, cuaca, kondisi politik dan segala macam. Orang-orang yang dipilih Tuhan, ditebus dan kemudian dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sekelilingmu, di hidupmu, gak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah meninggalkan. Nah, gimana caranya supaya ini bisa mudah kita pahami? Setiap kali saya menyanyikan pujian ini, maka saya akan kembali renungkan. Makanya ayo punyai waktu untuk merenungkan firman. Ya, dimulai ketika saudara ikut ibadah morning grace, ibadah pondok Daud. 1-2 ayat kita baca, kita renungkan. Dan saya berdoa kepada Tuhan setiap kali kita merenungkan firman. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu sebagai iman dari apa yang sudah kau baca dan renungkan. Contoh. Gak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Dan kemudian saya akan ingat kembali apa yang pernah saya pelajari. Ya, saya ingat kembali tokoh-tokoh yang pernah ditolong oleh Tuhan. Saya ingat kembali tokoh-tokoh di Alkitab yang pernah dipilih oleh Tuhan. Dipanggil Tuhan, dibawa Tuhan masuk dalam proyeknya Tuhan. Dipilih Tuhan untuk masuk dalam rancangannya. Dipanggil Tuhan untuk masuk dalam satu tugas-tugas dan rencana-rencana besar. Seringkali memang mereka menghadapi jalan-jalan yang tidak mudah. Ya. Maka saya katakan jangan putus asa. Orang-orang pilihan Tuhan itu seringkali dibawa oleh Tuhan berjalan pada situasi yang bahkan tidak enak dan kadang-kadang berada pada titik yang sangat kritis. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan gak pernah memisahkan pribadinya dari orang-orang yang Dia pilih dan Dia kasih. Ya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saudara dari penggenapan rancangannya selama kita percaya dan mengasihi Tuhan dan bersedia berjalan dengan caranya dan pada rancangan. Saudara ingat bagaimana tokoh-tokoh yang mengalami hal-hal semacam itu, ya. Orang-orang yang mengalaminya ada Esther, ya, termasuk Esther dengan seluruh bangsanya yang punya waktu 1 tahun. Kita sudah belajar itu di awal Januari, di bulan Desember, saudara. Ya, Esther sebagai orang Yahudi dan juga seluruh bangsanya yang ada di kerajaan Ahasiweros sedang berada pada titik yang sangat kritis. Karena 1 tahun ke depan tanggal 13 bulan yang ke-12 seluruh orang-orang yang sebangsa dengan dia akan dieksekusi dan dipunahkan dari kerajaan itu. Satu situasi yang sangat kritis. Mungkin ada yang bertanya, kok Tuhan izinkan sih BE? Pertanyaannya bukan Tuhan izinkan, tapi lihat di ujungnya bagaimana Tuhan bertindak membela, bagaimana Tuhan bertindak meluputkan, bagaimana Tuhan bertindak menyelamatkan. Saudara, 1 tahun itu sebentar. Ya, mereka sedang berada dalam masa-masa penantian dan mereka berpikir tanggal 13 atau hari yang ke-13 pada bulan yang ke-12 maka seluruh orang-orang sebangsa dengan Esther, Mordekai orang Yahudi di seluruh kerajaan Ahasiweros yang terbentang dari India sampai Ethiopia, ada 120 kerajaan di bawah kekuasaan Ahasiweros. Seluruh penduduk yang berasal atau asal usulnya dari orang Yahudi tanggal 13 bulan yang ke-12 itu akan segera dieksekusi. Dan itu adalah sudah menjadi keputusan raja, ditandatangani dan distempel dengan materai raja. Kritis. Tapi pujian tadi berkata, nggak ada satupun yang memisahkan saudara dan saya dari kasihnya Tuhan, dari kebaikan Tuhan, dari kemurahan Tuhan. Gak ada. Maka saya berkali-kali katakan, ayo kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Kak Rusliana, ya Kak Arai, Nur Sinta, kuatkan, teguhkan hatimu.
Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan pesimis, jangan mikir negatif, jangan mikir yang enggak-enggak. Tapi fokuslah berkata dan berdiri teguh dengan imanmu. Apapun yang terjadi, enggak ada yang dapat memisahkan saya dari kasihnya Tuhan. Amin. SDQ, Kak Amel, ya, Kak Andre, Kak Mawar, Kak Ana Sitepu, Kak Rusdiana dari Medan. Enggak ada. Dan kuatkan, teguhkan hatimu. Maka kenapa selalu saya membuat kalimat. Kalau Esther ditolong, Tuhan yang sama bersedia dan sanggup menolong aku. Ya, kita udah belajar kemarin menuntaskan 2 minggu pelajaran kita mengenai Rut. Kalau Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan, Tuhan sanggup membawa seorang wanita asing menjadi bagian dari sejarah perjalanan besar bangsa-bangsa Yahudi. Maka katakanlah, Tuhan juga sanggup melakukan yang sama, mengubah sejarah hidup saya, membawa saya pada sebuah catatan perjalanan yang menakjubkan. Ketika Anda membaca kisah-kisah itu dan merenungkan kembali, taruhlah di hatimu bahwa Tuhan yang sama, yang menolong, memberkati, melepaskan, meluputkan, mengangkat, mempromosikan mereka adalah Tuhan yang sama, yang mau dan mampu melakukannya bagimu. Sehingga ketika kau nyanyi tadi katakan, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Dan itu sudah terbukti. Anda baca dari kitab Kejadian 1, 2, Anda baca mengenai Nuh. Bagaimana Tuhan meluputkan Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya, dan sebanyak binatang yang bisa mampu di bahtera yang dibuat hampir 100 tahun tersebut. Ketika seluruh dunia dilanda oleh kematian yang mengerikan, katakanlah orang-orang pilihan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga Anda gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu takut. Apapun isu yang berkembang, apapun persepsi yang sedang bergerak, apapun situasi, apapun keadaan yang tercipta oleh karena berbagai aspek, Anda gak takut, gak khawatir. Kenapa? Engkau bisa lihat ketika seluruh bumi, gak ada satu wilayah pun yang luput dari apa yang dikerjakan Tuhan lewat air bah. Tapi ada satu keluarga yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan, yang mendengarkan perintah Tuhan, yang mengerti dan mentaati dan penuh percaya. Saudara, sekali lagi, itu bikin bahtera itu gak sebentar loh. Kak Rusliana, Kak Amel, enggak kayak bikin bahtera zaman sekarang itu tuh 4-5 bulan, enggak. Itu hampir 100 tahun loh untuk bikin bahtera itu. Dan sepanjang perjalanan 100 tahun itu, Anda tahu Kak Veronica, imannya Nuh itu enggak berubah. Ketika Tuhan berkata, Nuh, ya Tuhan, buatkan bahtera. Tuhan yang jadi arsiteknya, Tuhan yang jadi orang yang membuat rancangannya, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa tingkat, bahannya dari apa, dan segala macam Tuhan rancang. Dan lihat, dalam peristiwa ketika Nuh membangun bahtera itu, Tuhan itu berlaku sebagai sahabat. Dia yang mengajar, berbicara, nanti buat begini ya, pintunya begini, tingkap-tingkapnya begini nanti. Seluruh rangkaian proses pembuatan bahtera itu dikendalikan atau arsitekturnya adalah Tuhan sendiri. Dan bagaimana cara Tuhan berbicara kepada Nuh, berbicara seperti seorang sahabat yang sedang menuntun rekannya untuk membuat sebuah proyek yang besar. Maka kenapa Daud ngomong, kalau kamu punya pergumulan, kamu punya sesuatu ada di hatimu yang mengganjal di pikiranmu, yang menjadi bebanmu. Mazmur 62, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Namanya orang curhat, saudara, yang bahasanya Janeta. Ya kan Janeta suka ngomong curhat ya, sama Kak Nike nih yang suka curhat, sama Kak Lilitan. Namanya orang curhat.
itu ngobrol santai, ngobrol tenang, layaknya orang sedang ngobrol dengan sahabatnya. Dan Daud ngomong, kalau ada sesuatu di hatimu, pergumulanmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, semua yang kau pikirkan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Nuh membangun bahtera dengan mengatur dan merancang dan menyampaikan rancangan itu rancangan cara berbicara seorang sahabat atau mitra kerja. Kalau saya baca kisah itu, saya bayangkan saudara, Tuhan sedang menempatkan dirinya menjadi mitra kerjanya Nuh untuk membangun sebuah bahtera dalam rangka keselamatan besar untuk sekeluarga itu. Maka kalau kita renungkan itu, saudara bisa nyanyi tadi. Tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Amin. Kak Novita. Jadi kalau ngobrol dengan Tuhan, jangan datang kepada Tuhan dengan ketakutan. Ya. Ayat hari ini apa Bang B? Tunggu, sabar dulu ayatnya. Saya sedang cerita dulu saudara ya. Ya. Supaya saudara jangan khawatir, jangan takut. Yesus pernah ngomong saudara, aku gak menyebutkan kamu lagi hamba. Ya. Aku gak menyebutkan kamu lagi hamba. Nah sekarang cari Kak Nike. Ya di perjanjian baru. Aku gak menyebutkan kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Kenapa? Karena hamba itu gak selalu tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Tapi kalau sahabat itu akan cerita apapun yang ada di pikirannya, perasaannya, rencananya. Saya kalau bersahabat baik dengan Kak Nike, dengan Kak Ruslianya, dengan Kak Amel, dengan Kak Rika. Mereka-mereka ini kan rekan-rekan teman-teman yang jadi moderator di room ini. Kalau saya punya pemikiran, saya punya rencana, saya punya planning di room di Pondok Daud di Murni Grace, saya akan ngomong, ajak mereka berbicara. Kenapa? Karena mereka bukan hamba. Kalau hamba itu nggak selalu apa yang saya pikirkan itu saya ceritakan. Tapi karena rekan-rekan saya ini, teman-temanku yang membantu ini dan juga nanti disusul dengan yang lain, adalah teman-teman yang menjadi sahabat dan rekan kerja, rekan pelayanan di room ini. Maka ketika saya punya pikiran, punya rencana, punya planning, punya keinginan, saya ajak mereka ngobrol. Mana ayatnya Kak Nike? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ketemu enggak ayatnya? Coba cari ya. Siapa yang duluan dapat? Ada enggak ayatnya? Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15 ya. Jadi supaya saudara itu gini loh, supaya saudara datang kepada Tuhan itu tidak lagi datang dengan cara pandang perjanjian lama. Yang semuanya serba tertata, sekian langkah, taruhnya begini, menghadap ini, enggak perlu. Ya, Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kan jarang lah ada tuan yang mengajak hambanya untuk berdiskusi, jarang. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Rencana Bapa untuk apapun yang dia dengar, yang didengar oleh Yesus, disampaikan kepada murid-murid yang sudah dia perlakukan sebagai sahabat. Ya. Makanya kenapa saya bolak-balik katakan, Tuhan itu bersedia kok berbicara kepadamu layaknya seorang sahabat. Yang sering kali terjadi adalah kita menempatkan Tuhan pada posisi yang salah. Betul kita hamba Tuhan. Tapi Anda tahu ada beberapa status yang diberikan Tuhan kepadamu. Hamba Tuhan, anak Tuhan, kekasih Tuhan, mempelainya Tuhan, sahabatnya Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah di satu sisi coba perhatikan statusmu Kak Duka, Kimpong Santiko, Kak Amel, Kak Rusliana, Kartika Borusi Haloho, Joshua Tampu Bolon.
bayangkan statusmu itu adalah satu status yang sangat luar biasa ketika Tuhan berkata, Kak Veronica, kamu tidak sekedar hamba, bukan sekedar anak, bukan sekedar mempelai, tapi di sisi lain ada satu relationship antara Tuhan dengan kita. Dan dia berkata, aku menempatkan kamu sebagai sahabat yang selalu diajak berbicara tentang apapun yang ada di pikirannya, yang dia tahu, yang dia dengar, yang dia rancang. Ya, Dorsina Adrianus, Kak Veronica, Kak Amel. Maka gak ada tempat lain yang menjadi jawaban kita, Kak Vita, melebihi apa yang kita peroleh dari Yesus. Jadi hari ini ayo, ada apa-apa ngobrollah sama Tuhan. Ya, Daud ngomong, curahkan, saudara-saudara baca kitab Mazmur. Itu ada banyak peristiwa di mana Daud itu ngobrol kepada Tuhan tuh apa adanya. Padahal itu masih ada dalam hukum perjanjian lama. Tapi cara Daud mendekati Tuhan benar-benar berbeda. Cara Daud mendekati Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Salah satu contoh, ya, satu contoh saya katakan kenapa Tuhan memperlakukan Daud sedemikian luar biasa. Karena dia sahabat. Pada waktu Siklak terbakar, tempat tinggal mereka terbakar, seluruh anggota keluarganya dan anggota keluarga 600 orang pengikutnya ditawan oleh orang Amalek dan gak ada yang tersisa. 600 prajurit yang gagah perkasa ini marah, kemudian murka, kemudian pahit hati, sakit hati, dan mereka menyalahkan Daud atas peristiwa itu dan siap melempari Daud dengan batu dan sudah pasti mati. 600 batu dilempar oleh prajurit-prajurit handal, pasti Daud akan mati. Dan kemudian dia dalam posisi terjepit, dia menguatkan kepercayaannya dan kemudian dia mengambil baju efod. Baju efod itu adalah baju imam. Daud itu bukan imam, tapi ketika dia mengenakan baju imam dan kemudian dia datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bisakah aku susul? Bisakah aku temukan? Bisakah para tawanan itu aku bawa kembali? Baik-baik perhatikan. Ketika Daud mengambil posisi sebagai imam yang notabene dia bukan imam, perhatikan baik-baik, Tuhan gak murka tuh. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan Daud sebagai seseorang yang dekat di hatinya, seorang yang mengerti hatinya Tuhan, dijadikan sahabat. Daud mengambil baju imam ada di situ, Abiatar ada di situ, ada imamnya. Tapi dia ambil baju imam, dia kenakan baju imam, dia datang sebagai imam dan bertanya kepada Tuhan sebagai imam. Padahal dia bukan imam. Kalau hukum ini melanggar peraturan, saudara. Tapi kenapa Tuhan gak murka atas apa yang dikerjakan oleh Daud? Karena Daud itu sahabatnya. Coba misalnya begini, Anda punya sahabat baik, telat. Apa sih yang terjadi? Paling ada ngoceh-ngoceh kan? Lu mah tungguin tadi, lu tahu enggak gue nunggu kamu 15 menit. Ya kesannya sih marah, padahal enggak gitu loh. Ya itulah sahabat dengan sahabatnya. Menjadi bagian dari apa namanya, ada pengertian, ada penerimaan, ada perlakuan, ada kelonggaran, dan itu tuh hanya diperoleh oleh seorang sahabat kepada sahabat. Saudara, saya ketika saya renung, iya ya, Daud mengambil baju imam dan mengenakan baju imam dan bertanya kepada Tuhan, dan Anda tahu Tuhan gak menutup loh. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, ketika dia mengenakan baju imam, baju efod, saudara, Tuhan gak menolak. Ketika dia bertanya, Tuhan, saya benar-benar kejepit. 600 orang di belakang saya akan mengeksekusi saya dengan 600 batu. Dan sudah pasti mati. Dia bertanya, bisakah aku susul? Bisakah aku temukan? Bisakah aku bawa kembali semua tawanan yang diambil? Bisakah aku rebut kembali semua yang hilang dari Siklak ini bersama dengan semua yang ada? Dan Tuhan gak menutup telinganya. Tuhan menjawab, susullah.
engkau dapat menyusul mereka dan membawa mereka kembali. Saya hanya berpikir dari kemarin setiap kali merenungkan ini. Dia kan bukan imam. Tapi ketika Daud mengenakan pakaian imam dan bertanya kepada Tuhan tentang sesuatu yang sangat urgent, Tuhan gak hukum Daud. Kenapa? Karena Tuhan menaruh dia layaknya seorang sahabat memperlakukan sahabatnya. Makanya ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku gak menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Jadi Yesus memperlakukan murid-murid itu dalam berbagai kesempatan dengan status yang berbeda-beda. Jadi status saudara ini komplit. Sebagai anak Tuhan iya, sebagai hamba Tuhan iya, sebagai mempelainya Tuhan iya, sebagai apalagi saudara? Ada beberapa status yang diberikan Tuhan kepada. Dan ketika saudara dan saya diperlakukan sebagai seorang sahabat, maka nggak ada satupun yang ditutupi oleh sahabat kepada sahabatnya. Enggak. Katakanlah Kak Ellen ini bersahabat baik dengan Kak Amel. Oh, mereka akan cerita dari terbitnya matahari sampai terbit lagi. Nggak ada yang ditutupin. Ya, Kak Priscilla. Dan Yesus ngomong apa? Aku gak menyebut kamu hamba. Kenapa? Karena hamba itu gak tahu segala sesuatu. Tapi kalau kamu, saya menempatkan kamu sebagai sahabat, Mam Gun, Mam Gan, maka sahabat itu akan menceritakan apapun. Curhat semuanya, curcol semuanya. Apa sih curcol itu? Kalau curhat kan curahan hati. Kalau curcol itu apa? Kak Betty Sortani Manurung, Kak Priscilla. Saya mau supaya saudara bisa. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, tidak datang dengan ketakutan. Kenapa? Layaknya sahabat bertemu dengan sahabatnya, itu adalah suasana yang sangat cair, clear. Dan Yesus ngomong, aku gak menyebut kamu lagi hamba, aku curhat colongan. Ayah wae, ayah curhat colongan segala. Ini orang Jakarta, orang Betawi ini ada-ada aja. Ya, ini santri. Ya, selamat pagi Tuhan berkati ya. Ini Eslaf ini bacanya apa ya? Eslopi. Ya. Sekali lagi. Yesus ngomong, aku gak menyebut kamu hamba saja. Karena hamba itu gak tahu banyak hal tentang tuannya. Tapi kalau sahabat ya, Bunda Sang Raja Wali, Kak Roland, ya. Ya kayak hari ini. Curcol surhat online. Oh, baru tahu saya. Berarti kalau ngobrol ketemu gak boleh curcol dong namanya. Curdat. Curhat darat. Amin saudara. Makanya Daud ngomong, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ya Kosun, Arai Sosialina, Kak Ina, selamat pagi. Saya mau hari ini coba posisikan dirimu, taruh dirimu. Namanya sahabat, itu adalah pribadi yang tidak dalam tanda kutip, enggak punya batas. Orang kalau sahabat datang ke tempat kos sahabatnya gedebuk, ya. Dia ada lihat ada makanan di meja dimakan semuanya. Dia mah nggak peduli, kenapa? Karena dia tahu seorang sahabat itu menerima semua apa adanya, sama. Maka kenapa saya katakan jangan datang kepada Tuhan dengan rasa takut, dengan rasa kekhawatiran, dengan rasa cemas, dengan rasa terhukum, terdakwa, terpidana, tertuduh, teraniaya. Datanglah kepada Tuhan layaknya seorang sahabat. Mungkin ada salah, mungkin ada sesuatu yang keliru. Tapi seorang sahabat yang melakukan atau katakanlah telah mengakibatkan sebuah kesalahan, dia akan datang kepada sahabatnya dengan sebuah keberanian. Karena dia tahu selalu ada pengampunan dan penerimaan terhadap dirinya, sama. Anytime, bahkan jadi dikatakan di dalam 1 Yohanes, kalau kamu berdosa, kalau kamu bersalah, datanglah kepada Tuhan, akui, maka Tuhan akan menyucikanmu dan menguduskanmu, serta menyucikanmu dan mengampunimu dari segala kejahatan. Amin.
tempat curhat terbaik datang pada Yesus. Ya, setuju. Jangan curhat di medsos Kak Igan. Ya, hatiku mau dijaga, jangan curhat di medsos. Belum tentu ada solusi, yang ada nanti Anda malah viral. Ya, kalau Anda punya pergumulan, datanglah sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena Dia adalah sahabat sejati. Karena kalau sudah Tuhan yang buka pintu, aduh, gak usah khawatir. Ya, seorang sahabat itu gak ada satupun yang dia sungkankan kepada sahabat. Gak ada. Dan kita punya sahabat yang terbaik. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah bersedia hadir dengan kesetiaannya di dalam dirimu. Ayo, ajak Tuhan ngobrol, cerita perkara apapun. Katakan kepada Tuhan, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Segala perkaraku, Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat aku percaya. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang Mengangkatku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang tiada satupun. merendahkanku. Itu adalah salah satu bentuk pembelaan, perlakuan
istimewa dari seorang sahabat. Ya, saudara, kita melihat orang-orang pilihan itu mendapat perlakuan yang sangat istimewa. Maka sekali lagi ketika Daud berkata di Mazmur 62, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Betul ya, karena kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, segala perkara, segala kekhawatiranmu sudah. Karena Yesus yang ngomong loh ya Kak Priscila. Dia yang ngomong, aku gak menjadikan kamu hanya sebatas hamba. Karena hamba gak selalu tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena apapun yang dikerjakan oleh sahabatnya, apa yang ada di hatinya, di pikirannya, rancangannya, rencananya, planningnya, pilihan dan keputusannya, itu selalu dia ceritakan kepada sahabatnya. Maka pujian tadi berkata segala perkara, segala kekhawatiran, seluruh keinginanmu, rancanganmu, kerinduanmu, hasratmu, cita-citamu, ayo serahkan kepada Tuhan. Dan saya tahu ketika segala perkara kita percayakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan di kitab 1 Petrus, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi sekali dulu, sebenarnya kita ini mendapat status yang sangat komplit dari Tuhan. Komplit banget. Tuhan ngomong, serahkan kekhawatiranmu. Apa sih yang kamu pikirkan? Apa sih yang kamu khawatirkan? Apa sih apeti? Serahkan. Kenapa? Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan paham bagaimana cara memeliharamu, bagaimana Tuhan menjagamu, menolongmu, mengangkatmu, membawamu berjalan. Tuhan tahu rute yang mana yang sudah Dia rancang dan terbaik untukmu. Dan lewat proses perjalanan kau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Ya, Kak Elida Damanik, Bali Eksotik, Kak Rusliana, ayo Andre, serahkan segala kekhawatiranmu. Ya, Kak Ellen, serahkan. Novita Purba, ya, Irma 64, selamat pagi host, salam kenal. Ya, salam kenal juga Kak Irma, Kak Ima. Saya di Denpasar, Bali. Ya, Seri Warni Hutagalung, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah follow. Ya, sudah. Serahkan segala kekhawatiranmu, curahkan isi hatimu. Men, Kakak Tigan silakan di follow. Kasih. Bunda Sang Raja Wali, serahkan segala kekhawatiranmu. Sebab Dia yang memelihara kamu, Dia tahu. Dia mengerti caranya, Dia tahu waktu yang terbaik, Dia tahu cara yang terbaik. Kita baru tuntaskan kemarin mengenai Ruth. Salah satu yang menjadi keistimewaan dari Ruth adalah dia menjalani hidupnya tanpa dikuasai atau dikendalikan oleh kekhawatiran. Walaupun jalan yang ditempuh adalah sebuah perjalanan dengan risiko yang paling tinggi bagi seorang wanita yang meninggalkan bangsanya, bapak ibunya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, bahkan meninggalkan semua peluang terbaik untuk masa depannya. Ruth meninggalkan semuanya. Dia orang Moab, dia tinggalin Moab, dia tinggalin bangsanya, dia tinggalin orang tuanya, dia tinggalin sahabatnya, dia tinggalin peluangnya, dia tinggalin semua potensinya. Bahkan dia tinggalkan semua peluang yang terbaik untuk seorang wanita dan melanjutkan kehidupannya justru bersama dengan ibu mertuanya yang notabene gak punya garansi apapun buat dia. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan membawa, bagaimana Tuhan mengangkat, dan bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang menaruh seluruh harapannya dan kekhawatirannya. Maka, Pak, boleh gak sih khawatir? Saya gak bilang boleh khawatir, tapi bisa gak kekhawatiran itu mendatangimu? Bisa. Ketika kita lihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita membaca sesuatu, bisa gak kekhawatiran itu mendatangimu? Bisa. Tapi pilihan ada di tanganmu. Anda mau pegang itu terus kekhawatiran, Anda peluk, Anda laminating, ditempel di punggungmu, atau Anda serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, Bunda Rosdelina, Kak Rusliana, Kak Priscila,
Sekali lagi, yang namanya kekhawatiran itu bisa mendatangimu kapan saja. Anda nonton TikTok kayak sekarang ini kan saudara. Saya lagi baca banyak mengenai Denpasar, NTT dan segala macam. 2-3 hari ke depan akan ada angin yang kencang. Kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar rumah dengan berbagai macam konsekuensi. Oke, Tuhan berkati Bunda. Saya nanti sebentar lagi saya selesai karena saya juga akan persiapan buat ke gereja saudara ya. Tapi pesan Tuhan buat kita hari ini, ayo. Jangan kamu khawatir yang kedua. Kalau ada kekhawatiran mendatangimu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu. Belajar dari Rut. Rut itu saya katakan bahasa gamblangnya. Bukan kesulitan yang mendatangi Rut. Bukan persoalan yang mendatangi Rut, tapi Rut yang berjalan ke arah ke rute di mana dia sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya dalam sebuah konsekuensi menghadapi persoalan yang sangat rumit untuk masa depannya. Dia yang mendatangi. Kalau selama ini kan kesulitan mendatangi kita, persoalan kemudian kesusahan yang mendatangi. Hari ini ketika Rut mengikuti mertuanya, dia sendiri yang membawa dirinya untuk berhadapan dengan setiap kesulitan dan potensi kehilangan masa depan. Tapi saya katakan, sahabat yang mempercayakan semua kekhawatirannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari pertolongan Tuhan. Saya kasih bahasa yang sangat gamblang. Selama ini masalah yang mendatangimu, tapi dalam kasus Rut, dia yang mendatangi masalah. Kenapa? Dia tahu kalau ikut mertuanya, masa depannya itu nyaris. Dia datangi. Dia berjalan mendatangi. Dia berkata, aku punya Tuhan, Tuhanmu, Tuhanku, bangsamu, bangsamu. Dia sedang mempertaruhkan masa depannya. Tapi saya percaya. Kenapa dia berani melakukan? Karena dia gak punya kekhawatiran. Dia tahu Allah yang selama ini disembah oleh mertuanya. Allah yang selama ini disembah oleh almarhum suaminya adalah Allah yang sudah melakukan banyak perkara-perkara besar. Dan Esther tahu dan Ruth tahu kalau Tuhan sanggup lakukan itu buat mertua saya, buat bangsanya, buat keluarganya, Tuhan yang sama sanggup melakukan. Sehingga kekhawatiran itu dia serahkan kepada Tuhan. Amin. Kak Ana, Kak Priscila, Kak Andri, Kak Esther, Kak Amel, Ames Amel Bojes. Gimana bacanya tuh? Akun saudara itu lucu-lucu gitu loh. Sehingga melahirkan rasa penasaran ya. Kak Jenny Rumapea, Alia Veronica, ya, Kak William, Kak Oleyen atau Olin. Ya Olin lah saya baca ya. Ada lihat Kak Trisna Sianipar. Dalam kasusnya Ruth, dia yang mempertaruhkan masa depannya dengan mengikuti mertuanya. Dan dia tahu kalau dia tiba di Bethlehem, statusnya adalah orang asing. Tapi Ruth gak memiliki kekhawatiran. Dia tidak membiarkan hidupnya dikuasai kekhawatiran. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah memilih Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang sangat luar biasa di hidupnya. Dia sudah tahu kok bagaimana Tuhan menolong mereka. Maka hari ini nasihat Tuhan untuk saudara dan saya sebelum saya tutup. Bagaimana agar kita melaksanakan puasa Esther? Gampang, puasa aja. Jangan khawatir kalau mau puasa, puasa aja. Jangan kekhawatiran, ini puasa nanti asam lambung, asam urat, asam lutut, asam dengkul. Udah, kalau mau puasa jangan khawatir, bertahap ya caranya. Saya pertama kali puasa Esther juga, saya udah cerita. Puasa Esther itu kan 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasimu. Ya tujuanmu bukan mencapai target gak makan gak minum 3 hari, bukan. Itu metode. Tapi target orang yang sedang berpuasa adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu targetnya.
Oh saya berhasil, kenapa 3 hari 3 malam gak makan? Itu cara, itu metode, itu bentuk, itu jalannya, itu rutenya. Tapi tujuan dari puasamu, entah Anda puasa 18 jam, puasa 24 jam, puasa 3 hari 3 malam, puasa Esther, puasa Daniel. Tujuan dari puasa adalah Anda ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Soal bentuk-bentuk silakan disesuaikan. Yang belum pernah puasa Esther jangan paksa, silakan bertahap. Yang belum pernah puasa mulai dulu 10 jam, lanjut 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam, 20, 22, 24. Jangan langsung dihajar ya. Oke, Esther 2:18. Tuhan berkati pelayananmu hari ini ya. Tuhan berikan kepadamu hikmat untuk mendidik, mengajar anak-anak ya. Esther, kalau kamu ngajar anak sekolah minggu, coba taruh di dalam visualisasimu. Anak-anak sekolah minggu yang sekarang kamu ajar, suatu ketika akan menjadi orang-orang dewasa yang diberkati Tuhan. Sehingga ketika kau melayani anak-anak sekolah minggu, lakukan dengan tulus, lakukan dengan visi. Anak-anak itu sekian waktu ke depan akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan buat melayani. Ya, sehingga kamu melayani Tuhan itu bukan target ya. Jadi ketika kamu ngajar sekolah minggu, ya ketika kamu ngajar sekolah minggu, maka yang kamu bayangkan adalah anak-anak ini 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sukses dan mengalami rencana Tuhan. Amin. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Terus gimana kalau kekhawatiran datang? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia tahu persis bagaimana memeliharamu, bagaimana menjagamu, bagaimana menolongmu, bagaimana mengangkatmu, mempromosikanmu, meluputkanmu, dan memberikan kepadamu kekuatan sehingga engkau mampu melewati segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Esther gak khawatir ketika dia menghadap Ahasuerus. Ya, kalau hari kedua nggak sanggup apa dia dituduh? Oh jangan. Pokoknya kalau nggak kuat tutup dulu, jangan paksain. Saya 3 kali mencoba baru pertama kali berhasil. Hari pertama saya lewati. Hari kedua jam 9 pagi saya tumbang di kamar mandi pingsan. Saya tutup dulu. Mulai lagi hari pertama. Kemudian besoknya hari kedua jam 11 tumbang lagi. Tutup dulu, mulai lagi hari pertama sampai akhirnya berhasil ya. Jangan hitung-hitungan. Udah, metode puasa itu apa metodenya? Targetmu adalah saya mau ketemu Tuhan. Makanya saya bilang, kalau Anda doa puasa, sediakan waktu itu sebagai waktu khusus untuk Anda beribadah, memuji Tuhan, merenungkan firman. Ya. Sehingga saya berdoa dalam masa puasamu, bukan yang lain-lain jadi targetnya. Tapi engkau bisa bertemu Tuhan, mendengar suara Tuhan, tahu hatinya Tuhan, tahu rancangan Tuhan, dan kau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Jadi itu ya saudara. Selamat pagi buat Kak Weni. Selamat menikmati hari Minggu. Oke? Ya Kak Via, KNF Junior, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Sekali lagi, saya rindu supaya hari ini Anda mengalami semua rencana Tuhan. Ya, ajari cara 2 puasa Pak, saya baru gabung. Oke, Kak Yohana tolong DM aja ya, karena saya udah mau tutup. Nanti DM saya, nanti saya akan jelaskan di sana. Atau kalau enggak, bergabunglah di grup WA ya. Ada Kak Amel, ada Kak Rika. Coba nanti grup di sana supaya saya bisa menjelaskan lebih lengkap di grup itu supaya bisa saudara bisa mengerti. Jadi kalau ada pertanyaan saya bisa tuntaskan, karena kalau di room ini sebentar lagi saya mau tutup karena saya mau persiapan untuk ibadah minggu ya. Oke teman-teman, sekali lagi, satu yang menjadi pesan Tuhan buat Anda hari ini, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang tahu, yang mengerti, dan Dia tahu caranya, waktunya, metodenya untuk memelihara kamu. Amin. Saya berdoa supaya hari ini siapa yang berulang tahun? Ya, ada. Oke, siapa anakmu ulang tahun ya? Kak Dorsiana, Bapak tolong bantu doa ini hari tanggal 9 Februari ulang tahun yang ke-9 tahun. Siapa yang ulang tahun yang ke-9? Anakmu atau cucu? Tolong diketik dulu supaya saya nggak salah berdoa ya. Ya, ASDQ, Kak Setia, Kak Paulai 58, R Riyad 79,
Serahkan kekhawatiranmu ke cucu ya saudara ya. Ya, Kak Weni yang bangun kesiangan again. Ya, maka jangan kebanyakan nonton drakor biar bangunnya nggak kesiangan. Ya, Kak Anas itu Punita 858. Yuk, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Tahu cara memelihara, tahu cara menolong, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dipertemukan dengan orang yang tepat, sehingga rencana Tuhan dimulai, dilanjutkan atau digenapi. Ya, tahu, makanya jangan kebanyakan nonton drakor. Nanti jadi orang yang melo, gampang nangis ya. Oke, baik itu saja untuk hari ini. Sekali lagi, serahkan segala kekhawatiran. Kekhawatiran gak menambah satu hasta pun di hidupmu. Sekali lagi. Ya Kak Bayi, tenang percaya. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Lakukan sungguh-sungguh apa yang bisa kau kerjakan dan berharap kepada kasih karunia Tuhan. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu, Dia tahu memeliharamu. Ya, Anda khawatir gak menambah apa-apa. Sekali lagi, Yesus ngomong, apakah ada orang yang bisa menambah satu hasta pun hidupnya karena kekhawatirannya? Enggak, khawatir justru mengurangi umur hidupmu, bukan menambah. Maka Yesus ngomong, jangan kamu khawatir. Kenapa? Enggak ada hal yang positif untuk hidupmu yang bersumber dari kekhawatiran. Enggak ada satu hasta di hidupmu yang bertambah panjang. Hidupmu enggak nambah 1 jam oleh karena khawatir. Yang terjadi justru ketika kamu khawatir, kamu sedang mengurangi usia hidupmu. Maka kenapa Yesus ngomong, jangan kamu khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Enggak ada yang bisa kita dapatkan hal yang baik dari kekhawatiran. Dan berkali-kali Yesus ngomong, serahkanlah kekhawatiranmu. Kenapa? Sebab Bapamu yang di sorga tahu semua yang kamu perlukan, tahu semua yang kamu butuhkan. Amin. Hari ini pesan Tuhan untukmu, jangan kamu khawatir. Kalau ada kekhawatiran, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu caranya, Tuhan tahu jalannya, Tuhan tahu waktunya, Tuhan tahu dengan siapa, Tuhan tahu dengan siapa Anda dipertemukan untuk membawa rencana Tuhan digenapi. Amin.